selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Intan Sinaga, grup H, dengan NIM 1704116912. Video kali ini adalah berisikan tentang praktek mengajar, yaitu indahnya mengampuni di kelas 7 dan juga nanti arti bertobat di kelas 5 SD. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yang diampu oleh ibu dosen kami, Ibu Adiani Hulu. Selamat menyaksikan, terima kasih. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik bu. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa ya. Ya bu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik buat segala berkat-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Boleh kami dapat berkumpul dalam kelas ini dengan baik. Bapak Yesus, berkati Tuhan anak-Mu ini akan mengajarkan Tuhan materi. Kiranya anak didik kami dapat memahaminya dengan baik. Nah, doa kami Tuhan dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, sebelum memulai pelajaran kita, ada yang tidak hadir? Ada bu. Siapa? Si Gita bu, sakit giginya bu. Oh, kita doakan lah ya. Ya bu. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada yang tahu pelajaran kita minggu lalu? Ada yang tahu? Ayo, nggak ingat ya? Enggak Oh, berarti nggak belajar ya? Oke, pelajaran kita minggu lalu adalah Allah mengasihi hidup dunia. Oke, iya. Jadi sekarang pelajaran kita itu adalah arti bertobat. Apa anak-anak ibu? Arti bertobat. Ya, bagus sekali, arti bertobat. Siapa yang tahu artinya bertobat? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Ya, Mikael? Menyadari dan menyesali perbuatannya bu. Iya, benar sekali. Ada lagi yang tahu? Aku bu. Ayo. Ketika dia sudah menyadari dan menyesali perbuatannya, dia tidak lagi melakukan hal tersebut bu. Iya, bagus sekali. Ada lagi yang tahu? Oke, ya benar sekali. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bertobat itu adalah kita dapat menyadari kesalahan kita dan tidak mengulang kesalahan yang sudah kita Perbuat. Iya, bagus sekali. Dalam Kisah Para Rasul 25 ayat 26 dikatakan bertobat itu adalah berbalik dari dosa dan meninggalkan dosa dan melakukan hubungan yang baik dengan Allah. Iya, benar sekali, melakukan hubungan yang baik dengan Allah. Nah, pasti ada pertanyaan, mengapa kita perlu bertobat, Bu? Ayo, siapa? Ada yang tahu mengapa kita perlu bertobat? Supaya kita tidak binasa bu. Iya, benar sekali, pintar ya. Yang lain? Ayo, Mikael, Erwita, ayo anak-anak ibu, pasti bisa. Supaya beroleh hidup yang kekal bu. Iya, benar sekali. Nah, jadi alasan kita bertobat itu karena kita dari dulunya sudah memiliki dosa warisan, yaitu yang diturunkan oleh Adam dan Hawa. Pasti semuanya tahu kan? Jadi ketika kita dalam kandungan saja kita sudah berdosa karena diwarisi oleh Adam dan Hawa. Yang kedua, alasannya itu adalah bahwa itu yang dikehendaki oleh Allah. Iya, benar sekali, itu yang dikehendaki oleh Allah. Oke, ibu mempunyai sebuah gambar. Nanti anak-anak ibu perhatikan ya. Ibu mempunyai sebuah gambar. Oke, ada yang tahu ini gambar apa? Anak yang hilang bu. Ya, yang lain? Gambar 2 orang bu. Gambar 2 orang ya. Yang lain? Gambar bergandengan tangan bu. Bagus sekali, semuanya memang benar. Tapi yang paling benar itu adalah teman kita Sari, yaitu ini adalah merupakan gambar anak yang Hilang. Siapa yang tahu jalan cerita anak yang hilang? Aku bu. Ayo. Jadi kan bu, ada ditulis di Alkitab perumpamaan tentang anak yang hilang. Nah ini ada 2 orang anak, si sulung dan si bungsu. Nah si bungsu meminta hak warisannya kepada ayahnya lalu pergi ke negeri yang jauh. Iya. Di sana dia berfoya-foya,
terus menghabiskan semua harta yang diberikan oleh ayahnya itu sebagai warisannya. Nah, setelah habis harta dan warisannya itu kan Bu, dia kemudian menjadi seorang budak di negeri itu. Bahkan saking laparnya dia memakan sisa-sisa dari makanan hewan di situ atau babi di situ kan Bu. Nah, setelah dia menyadari semua itu, dia berkata, masa aku di sini budak, tapi kalau di tempat bapakku aku bergelimang harta. Dia menyadari perbuatannya dan dia menangis, lalu dia bertobat, lalu dia kembali kepada bapaknya. Lalu bapaknya pun menerima dia kembali. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan. Ayo berikan tepuk tangan kepada teman kita. Oke, bagus sekali. Itu merupakan jalan cerita tentang anak yang hilang. Berarti di sana ada sebuah pertobatan. Iya, di sana ada sebuah pertobatan di mana anaknya ini datang kembali kepada bapaknya dan mengakui kesalahan. Itulah tadi arti dari bertobat. Nah, sekarang ibu akan membagi menjadi 2 kelompok ya. Anak-anak ibu menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 nanti Mikael, sebelah sini Mikael. Kelompok 2 siapa namanya nak? Sari. Oh ya, Sari. Nanti temannya Erwita. Nah, ibu akan memberikan satu kelompok 1 pertanyaan dan ibu akan memberikan waktu untuk menjawabnya itu sekitar 1,5 menit ya. Cukup Bu. Oke, kalau bisa nanti lebih dari 1 menit pun kalau bisa ya silakan ya. Oke. Untuk kelompok 1, ayo dicatat anakku, ayo catat ya. Kelompok 1 nanti pada saat sudah bisa menjawab boleh nanti depan ini ya. Untuk kelompok 1 catat pertanyaannya ya anakku. Pertanyaannya, mengapa anak yang hilang itu takut pulang ke rumah ayahnya? Mengapa anak yang hilang itu takut pulang ke rumah ayahnya? Udah anakku? Tunggu. Untuk kelompok 2, hal apa yang kamu pelajari dari kisah perumpamaan anak yang hilang? Hal apa yang kamu pelajari dari kisah perumpamaan anak yang hilang? Waktu 1 menit, 1 menit cukup ya? Atau 1,5 menit? Pokoknya nanti kelompok siapa yang duluan, ibu kasih nilai aplaus. Jadi berebutan ya anak-anakku. Iya Bu. Oke, ayo. Ini ada nanti jawab, nanti ini apa yang dijawab. Ya. Ya, ayo. Buka pintu Bu. Oke. Tenang anakku ya, semuanya pasti kebagian. Ibu bangga sama kalian ya, ternyata kalian langsung cepat nangkapnya ya. Oke, jadi kami berikan atau ibu berikan waktunya kepada kelompok 1 yuk. Ayo anakku. Baiklah, yang menjadi hasil diskusi kami dari judul tentang mengapa anak yang hilang itu takut pulang ke rumah bapaknya, yaitu karena anak tersebut melakukan kesalahan kepada ayahnya sehingga ia takut pulang ke rumah. Iya, benar sekali. Tepuk tangan. Oke, bagaimana kelompok 2? Aku sendiri? Iya. Oke. Yang mewakili ya Bu. Kan Ya. tadi soalnya hal apa yang dipelajari dari kisah perumpamaan anak yang hilang? Ya. Yang pertama itu mengakui kesalahan. Iya, terus Yang kedua, ayo. Apa anakku? Yang kedua kan Bu, tadi kan si anaknya yang mengaku kesalahannya. Yang kedua kan Bu, orang tuanya itu mau mengampuni anaknya itu Bu. Iya, benar sekali. Tepuk tangan. Bukan bahwasanya manusia dari lahir sudah Berdosa. Iya, benar, sudah berdosa. Sehingga kita perlu melakukan sebuah pertobatan. Sekali kita perlu melakukan sebuah pertobatan karena itu adalah yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ketika kita atau anak-anak ibu mau bertobat, maka akan terjadi sebuah perubahan tingkah laku yang baik. Contohnya nih, Mikael itu sering mencuri uang orang tuanya. Pada saat mau pergi ke sekolah, dia belinya 1.000 dulu, ya kan? Terus itu apa yang dilakukan oleh Mikael? Biar Tuhan senang sama Mikael, apa yang dilakukan oleh Dia Mikael? jujur sama orang tuanya dulu Bu. Iya. Terus dia nggak mau lagi mengambil uang mamanya sama bapaknya. Iya. Terus kan Bu, kalau dia butuh sesuatu dibilangnya sama orang tuanya. Iya, benar sekali. Iya, benar sekali. Ingat itu ya Mikael. Iya, Bu. Jadi ketika teman-temannya yang lain sering melakukan kesalahan, maka kita harus bertobat. Dan
berharap agar kalian dapat melakukan pertobatan ketika kalian melakukan kesalahan. Mengerti anak-anak Ibu? Mengerti, Bu. Namun Ibu memberikan tugas kepada kalian untuk minggu depan, yaitu membuat drama singkat tentang anak yang hilang. Tujuannya itu agar anak-anak Ibu tahu apa sebenarnya arti bertobat itu. Mengerti anak-anak Ibu? Mengerti, Bu. Jadi diingat tugas untuk minggu depan ya. Iya, Bu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk berkat-Mu hari ini Bapa. Kami sudah selesai Tuhan melaksanakan proses belajar mengajar kami. Kami percaya Tuhan boleh berkati anak didik kami ini agar dapat Tuhan melaksanakan bahwasannya dia harus bertobat. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Anak-anak Ibu. Siap.